Namaku Risa, seorang gadis berusia 19 tahun yang hidup dalam keluarga sederhana. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tempat di mana kehidupan berjalan dengan tenang dan damai. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku, Dinda, masih berusia 12 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Sejak kecil, aku terbiasa menjadi kakak yang bertanggung jawab, mengurus adikku saat ibu sibuk dengan pekerjaan rumah. Ayahku, Pak Jafar, adalah sosok yang keras dan tegas. Ia bekerja sebagai petani sekaligus buruh bangunan jika ada proyek pembangunan di desa kami. Sementara ibuku, Bu Sari, adalah ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Meskipun hidup sederhana, aku merasa cukup bahagia. Ibu selalu mengajarkanku untuk bersyukur atas apa yang kami miliki. Namun, kebahagiaan itu perlahan pudar ketika ayah mulai sering pulang dalam keadaan mabuk. Dulu, ayah bukanlah orang yang seperti ini. Ia dulu seorang pria pekerja keras yang menyayangi keluarganya. Namun, sejak usaha pertaniannya bangkrut dan terlilit hutang, semuanya berubah. Ibu selalu berusaha menutupi kekurangan dalam keluarga dengan bekerja serabutan. Ia menerima pesanan menjahit, membuat kue, bahkan membantu tetangga yang membutuhkan tenaga tambahan. Namun, sekeras apapun ibu berusaha, tetap saja kehidupan kami semakin sulit. Aku sendiri baru saja lulus sekolah. Cita-citaku adalah bisa bekerja di kota agar bisa membantu ibu dan membiayai sekolah Dinda. Tapi, dengan keadaan keluarga yang seperti ini, rasanya impian itu semakin jauh. Hingga suatu hari, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sikap ayah semakin aneh, sering berbicara dengan nada berat dan menyembunyikan sesuatu dari ibu. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakannya, tapi aku merasakan firasat buruk. Dan ternyata, firasatku benar. Sementara Dinda duduk di teras dengan buku pelajarannya, aku sendiri sedang membantu mencuci pakaian di sumur belakang rumah. Sesekali, aku melirik ke arah ayah yang sejak tadi duduk di ruang tamu, berbicara dengan seseorang yang tidak kukenal. Aku berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi perasaan gelisah tetap menggelayut di dadaku. Dari nada suara ayah yang rendah namun tegas, aku tahu pembicaraan itu bukan hal biasa. Aku berusaha mencuri dengar, tapi suara mereka terlalu pelan. Hanya sesekali aku mendengar ayah menyebut kata utang, dan jalan keluar. Malam harinya, saat kami sedang makan malam, ayah terlihat lebih banyak diam. Tatapannya kosong, seolah pikirannya sedang melayang jauh. Ibu beberapa kali meliriknya dengan khawatir, tetapi tidak berani bertanya. Dinda yang masih polos tetap makan dengan lahap, tidak menyadari ketegangan yang menyelimuti suasana rumah. Setelah selesai makan, ibu mengajakku mencuci piring di dapur. Saat itulah ia mulai berbicara dengan nada pelan, seakan tidak ingin didengar ayah. Risa, akhir-akhir ini ayahmu sering pulang larut malam. Kadang aku mencium bau alkohol dari tubuhnya, bisik ibu dengan nada khawatir. Aku takut dia terjerumus lebih dalam. Aku hanya bisa mengangguk. Aku sendiri sudah menyadari perubahan ayah sejak lama, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun, harapan itu musnah keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, ayah memanggilku ke ruang tamu. Aku duduk di hadapannya dengan perasaan tidak enak. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Risa, ayah sudah memikirkan ini baik-baik. Mulai bulan depan, kau akan menikah, ucap ayah dengan nada datar. Jantungku berdegup kencang. Aku menatapnya dengan mata membelalak, berusaha memahami kata-kata yang baru saja ku dengar. Apa? Ayah bercanda, kan? Tanyaku, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Ayah menggeleng, ekspresinya tetap dingin. Ini sudah keputusan ayah. Kau akan menikah dengan Pak Dharma. Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Pak Dharma? Pria tua yang usianya hampir sama dengan ayah? Aku mengenalnya sebagai salah satu orang terpandang di desa ini.
seorang saudagar kaya yang sering membantu warga dalam kesulitan. Tapi aku tidak pernah membayangkan harus menikah dengannya. Ayah tidak bisa melakukan ini padaku. Suaraku mulai bergetar, dadaku terasa sesak. Aku masih muda, aku belum siap menikah, apalagi dengan pria yang seusia ayah. Ayah menghela napas berat. Ini untuk kebaikan keluarga kita, Risa. Ayah punya banyak utang. Pak Dharma bersedia membantu kita dengan syarat kau menjadi istrinya. Aku menoleh ke arah ibu, berharap ia akan membelaku. Tapi yang kutemukan hanyalah wajahnya yang penuh kesedihan. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Aku tahu ibu juga tidak setuju, tetapi ia tidak memiliki kuasa untuk melawan keputusan ayah. Hatiku hancur. Aku merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungiku. Bagaimana mungkin ayah menjualku demi melunasi utangnya? Aku ingin berteriak, menangis, berlari sejauh mungkin. Tapi aku tahu tidak ada tempat untukku pergi. Aku hanya bisa duduk terpaku, merasakan dinginnya udara pagi menusuk kulitku, seakan memberitahu bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, rumah tidak lagi terasa seperti tempat yang hangat bagiku. Aku mengurung diri di kamar, berusaha mencari cara agar terlepas dari keputusan sepihak yang ayah buat. Setiap kali aku mendengar suara langkah kakinya, dadaku berdebar ketakutan. Aku takut dia akan memaksaku menerima kenyataan yang tidak kuinginkan. Ibu beberapa kali datang ke kamarku, membawa makanan dan mengusap punggungku dengan penuh kasih sayang. Aku tahu dia ingin menenangkanku, tetapi keheningannya justru membuatku semakin hancur. Aku ingin dia membelaku, menentang keputusan ayah, tetapi aku juga tahu bahwa ia tidak berdaya. Hari demi hari berlalu, dan ayah semakin sering mendesakku. Ia terus mengatakan bahwa ini adalah jalan terbaik, bahwa aku harus berkorban demi keluarga. Aku mulai muak dengan semua alasan yang ia berikan. Bagaimana bisa ia menyebut ini sebagai pengorbanan jika yang dikorbankan hanyalah aku? Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara dengan ibu. Saat Dinda sudah tertidur, aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. Mata ibu penuh dengan kesedihan yang sama seperti yang kurasakan. Ibu, aku mohon, bantu aku. Suaraku hampir berbisik, dipenuhi ketakutan dan harapan. Aku tidak bisa menjalani ini. Aku tidak bisa menikah dengan Pak Dharma. Ibu mengusap rambutku dengan lembut, lalu menarik napas panjang. Nak, ibu juga tidak menginginkan ini terjadi. Tapi ayahmu, dia sudah terikat janji. Jika kita menolak, dia bilang Pak Dharma tidak akan tinggal diam. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksud ibu? Ibu menunduk, ragu-ragu sebelum akhirnya menjelaskan bahwa ayah telah menandatangani perjanjian dengan Pak Dharma. Jika pernikahan ini batal, ayah harus melunasi semua utangnya dalam waktu yang singkat, sesuatu yang mustahil ia lakukan. Pak Dharma bukan orang yang sabar, dan ia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tubuhku gemetar mendengar itu. Aku tidak hanya dipaksa menikah, tetapi aku juga terjebak dalam permainan kekuasaan yang tidak bisa kuatasi. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa kabur tanpa membuat keluargaku dalam bahaya. Esok paginya, ayah mengumumkan bahwa tanggal pernikahan telah ditetapkan. Aku merasa seperti orang yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Semua orang di desa mulai membicarakan pernikahan itu. Beberapa dengan nada iri karena mengira aku beruntung akan menikah dengan pria kaya. Sementara yang lain berbisik-bisik tentang betapa tidak wajar perbedaan usia kami. Aku ingin berteriak bahwa ini bukan kemauanku. Aku ingin memberontak. Tapi aku hanya bisa berdiri kaku, merasakan detik-detik menuju kehancuran hidupku semakin dekat. Hari pernikahan semakin dekat. Setiap hari terasa semakin menyesakkan. Seakan-akan aku sedang berjalan dalam kegelapan tanpa tahu bagaimana caranya keluar. Aku mulai kehilangan semangat untuk berbicara, bahkan kepada ibu dan Dinda. Aku hanya bisa diam, menerima kenyataan yang terus menekan dadaku. Di desa, kabar tentang pernikahanku sudah menyebar luas.
Para tetangga mulai berdatangan ke rumah. Ada yang sekadar ingin memastikan apakah kabar itu benar. Ada juga yang datang dengan ucapan selamat seolah-olah aku akan menjalani kehidupan yang bahagia. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menahan air mata yang terus menggenang di pelupuk mata. Malam sebelum pernikahan, aku duduk di depan jendela, menatap bulan yang bersinar redup di langit. Angin malam berhembus lembut, tetapi tidak sedikit pun membawa ketenangan di hatiku. Aku ingin kabur, ingin lari sejauh mungkin, tetapi kemana? Aku tidak punya siapa-siapa, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku mendengar pintu kamar terbuka pelan. Ibu masuk, membawa setumpuk kain kebaya yang akan kupakai besok. Ia duduk di sampingku, mengelus rambutku dengan penuh kasih sayang. Aku tahu ia ingin menguatkanku, tetapi aku bisa merasakan ketakutan yang sama di dalam dirinya. "Risa, maafkan ibu." Suaranya bergetar. Ibu tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyandarkan kepalaku di bahunya, membiarkan air mata yang selama ini kutahan akhirnya mengalir deras. Keesokan harinya, rumah kami ramai oleh para tamu. Aku duduk di kamar, sudah mengenakan kebaya putih yang dipilihkan ibu. Wajahku dipoles dengan riasan tebal, tetapi di dalam cermin, aku hanya melihat seorang gadis yang kehilangan hidupnya. Di luar, suara musik dan percakapan tamu terdengar semakin keras. Aku bisa mendengar suara ayah yang menyambut para undangan dengan nada ceria, seolah-olah ini adalah hari bahagia bagi semua orang. Tapi bagi diriku, ini adalah hari di mana kebebasanku direnggut selamanya. Seorang perempuan masuk ke dalam kamar, menyuruhku bersiap untuk keluar. Dengan langkah berat, aku mengikuti mereka menuju pelaminan, di mana Pak Dharma sudah menungguku dengan senyum puas di wajahnya. Aku menatapnya. Seorang pria berusia lebih dari setengah abad, dengan rambut yang mulai memutih dan perut yang membuntit. Tangannya yang besar dan kasar terulur ke arahku, meminta agar aku mendekat. Saat itu, aku merasa dunia di sekelilingku berputar. Semua suara terdengar samar, pandanganku kabur oleh air mata yang hampir jatuh. Aku ingin berteriak, ingin berlari, ingin melawan, tetapi kakiku terasa berat. Ayah menepuk pundakku pelan, mengisyaratkan agar aku maju. Aku tahu, ini adalah saat di mana kehidupanku sebagai Risa yang bebas berakhir. Tanganku terasa dingin saat Pak Dharma menggenggamnya dengan erat. Aku berdiri di sampingnya dengan tubuh kaku, sementara penghulu mulai membacakan rangkaian akad. Semua mata tertuju padaku, seolah menunggu momen bahagia yang seharusnya kurasakan. Ayah duduk tak jauh dariku, wajahnya terlihat puas dengan keputusan yang dibuatnya. Ibu menunduk, jemarinya meremas ujung selendangnya dengan erat. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, ia ingin menolongku, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ketika penghulu bertanya apakah aku menerima pernikahan ini, tenggorokanku tercekat. Aku ingin menolak, ingin berteriak bahwa aku tidak rela, tetapi suara itu seakan hilang dari mulutku. Aku menoleh ke arah Dinda yang duduk di antara para tamu. Tatapan polosnya penuh kebingungan, seakan bertanya mengapa aku terlihat begitu sedih. Ayah melirikku tajam, memberikan isyarat agar aku segera menjawab. Aku bisa merasakan napas Pak Dharma di sampingku, tubuhnya sedikit bergeser mendekat, seolah sudah tidak sabar ingin segera memiliki diriku. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, aku mengucapkan kata yang membuat hatiku hancur. "Saya terima." Sejak saat itu, hidupku bukan lagi milikku. Setelah akad selesai, para tamu bersorak gembira. Beberapa orang menyalamiku dan memberikan ucapan selamat. Tetapi aku hanya bisa tersenyum tipis, menyembunyikan duka yang mengalir deras dalam hatiku. Pak Dharma menggenggam tanganku lebih erat, seakan ingin menunjukkan pada semua orang bahwa aku kini adalah miliknya. Saat pesta berakhir dan para tamu mulai pergi, aku dibawa ke rumah baruku. Sebuah rumah besar yang berdiri megah di tengah desa, jauh lebih besar dari rumahku. Dindingnya tinggi, halamannya luas, tetapi bagiku, tempat itu lebih menyerupai penjara daripada rumah.
Pak Dharma menggiringku masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan untuk kami. Aku duduk di tepi ranjang dengan jantung berdebar kencang, sementara ia menutup pintu dengan senyum yang masih melekat di wajahnya. Aku tahu, malam ini adalah awal dari penderitaanku yang sebenarnya. Aku duduk diam di tepi ranjang, tanganku meremas kain kebaya yang masih melekat di tubuhku. Udara di dalam kamar terasa begitu menyesakkan. Langkah kaki Pak Dharma terdengar mendekat. Setiap langkahnya membuat tubuhku semakin gemetar. Ia duduk di sampingku, menghela napas panjang seolah puas karena akhirnya aku menjadi miliknya. Tangannya terulur, menyentuh jemariku yang dingin. Aku berusaha menariknya pelan, tetapi genggamannya terlalu kuat. Kau kini istriku, Risa. Tidak ada yang perlu ditakuti. Suaranya berat, penuh keyakinan. Aku menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Dadaku sesak, ingin menangis tetapi air mataku seakan sudah habis. Aku hanya bisa menunduk, berharap waktu berjalan lebih cepat dan menghapus malam ini dari ingatanku. Pak Dharma bangkit berdiri, melepas pecinya, lalu membuka kancing kemejanya satu persatu. Aku langsung berdiri, tubuhku mundur perlahan ke arah dinding. Tanganku mencengkeram ujung selendang yang masih melekat di bahuku. Jangan takut, aku akan memperlakukanmu dengan baik, katanya dengan senyum tipis. Aku semakin mundur, kakiku hampir tersandung karpet tebal di lantai. Dadaku berdebar kencang, napasku mulai tidak beraturan. Aku ingin berlari, ingin pergi dari tempat ini, tetapi kemana? Tidak ada tempat untukku bersembunyi. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dari luar. Suara seorang perempuan terdengar dari balik pintu. "Tuan, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Pak Dharma menghela napas panjang. Tampak tidak senang karena ada gangguan di malam pernikahannya. Ia menoleh padaku, menatapku dari atas ke bawah, lalu melangkah menuju pintu. Aku berdiri mematung, tubuhku lemas seketika saat pintu terbuka dan sosoknya menghilang keluar. Aku tidak tahu siapa yang datang, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Aku menatap sekeliling kamar, pikiranku kalut. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam kehidupan seperti ini. Yang ku tahu, sejak hari ini, aku bukan lagi Risa yang bebas. Aku adalah istri seorang pria tua yang tidak pernah kucintai, dan itu adalah kenyataan yang harus kuterima. Aku berdiri di tengah kamar, masih merasakan gemetar di seluruh tubuhku. Pikiranku kacau, dadaku sesak, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Di luar kamar, suara langkah kaki Pak Dharma semakin menjauh. Aku tidak tahu siapa tamunya, tetapi aku berharap itu bisa menunda apa yang seharusnya terjadi malam ini. Aku melirik pintu yang setengah terbuka. Kesempatan ini mungkin satu-satunya. Aku berjalan cepat menuju pintu, mencoba mengintip keluar. Rumah ini besar dan sunyi, lorongnya panjang dengan penerangan redup. Tidak ada seorang pun di sana. Tanpa berpikir panjang, aku melepas selendang yang melilit tubuhku agar lebih leluasa bergerak. Aku melangkah keluar kamar dengan hati-hati, telapak kakiku nyaris tak bersuara menyentuh lantai dingin. Aku menahan napas, takut jika tiba-tiba ada yang muncul dan menangkapku. Aku menyusuri lorong, mencari jalan keluar. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku melewati beberapa pintu yang tertutup rapat, tidak tahu ruangan apa saja yang ada di dalam rumah ini. Di ujung lorong, aku melihat tangga yang mengarah ke bawah. Aku menelan ludah, lalu melangkah perlahan menuruni anak tangga, memastikan tidak ada suara yang mencurigakan. Saat hampir sampai di lantai bawah, aku mendengar suara Pak Dharma berbicara dengan seseorang di ruang tamu. Aku menunduk, bersembunyi di balik dinding sambil mencuri dengar. Pastikan tidak ada masalah. Aku tidak ingin ada yang mengganggu malam ini. Suaranya terdengar tegas. Aku menggigit bibir, tanganku mengepal. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Jika aku tidak segera pergi, aku tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Aku menoleh ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Ada dua penjaga berdiri di dekatnya,
mengawasi dengan wajah serius. Aku tahu aku tidak bisa keluar lewat sana. Aku harus mencari jalan lain. Aku bergerak dengan hati-hati, melewati ruang makan yang gelap. Aku melihat sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Aku berlari kecil ke arahnya, berharap itu adalah jalan keluar. Tanganku meraba gagang pintu, mencoba membukanya. Terkunci. Aku menahan napas, berusaha tidak panik. Aku harus mencari cara lain. Saat aku hendak berbalik, tiba-tiba suara berat Pak Dharma terdengar dari belakang. "Kau mau pergi kemana, Risa?" Aku membeku. Napasku tercekat. Tubuhku bergetar hebat. Aku menoleh perlahan, dan di sana, di bawah cahaya lampu yang temaram, Pak Dharma berdiri dengan tatapan tajam, matanya penuh kecurigaan. Aku tahu, aku tidak bisa lari lagi. Aku berdiri mematung, tubuhku seketika kehilangan tenaga. Pak Dharma melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas di keheningan rumah ini. Aku ingin berlari, ingin bersembunyi, tetapi aku tahu itu tidak ada gunanya. "Kau mencoba kabur?" Suaranya terdengar rendah, tetapi aku bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di dalamnya. Aku menggeleng cepat, meskipun aku tahu kebohongan ini tidak akan dipercaya. Napasku tersengal, dadaku naik turun dengan cepat. Aku tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari situasi ini. Pak Dharma mendekat semakin dekat. Tangannya yang besar tiba-tiba mencengkeram lenganku dengan kuat. Aku tersentak, berusaha menarik diri, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. "Jangan pernah mencoba melawan, Risa. Kau sekarang milikku," bisiknya tepat di telingaku. Aku merasa tubuhku lemas, mataku memanas, tetapi aku menahan diri agar tidak menangis di depannya. Aku tidak ingin terlihat semakin lemah, tetapi aku tahu aku tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Pak Dharma menarik lenganku dengan kasar, membawaku kembali ke kamar. Aku berusaha meronta, tetapi ia hanya menatapku tajam, seakan memperingatkanku bahwa semakin aku melawan, semakin buruk keadaanku nanti. Sesampainya di kamar, ia mendorongku masuk dan menutup pintu dengan keras. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar hebat. "Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk pergi dari rumah ini." Suaranya berat, penuh tekanan. "Aku sudah membayar mahal untuk mendapatkanmu. Kau akan menjalankan tugasmu sebagai istri." Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Aku ingin menjerit, ingin berteriak bahwa aku bukan barang yang bisa dibeli, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Pak Dharma mendekat lagi. Kali ini tangannya terulur ke wajahku, menyentuh pipiku dengan sentuhan yang membuatku semakin merasa terjebak. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang harus kujalani. Aku tidak bisa lagi menghindar. Nafasku memburu, mataku panas, tapi aku tetap berdiri di tempat, tak berani bergerak. Pak Dharma mengamatiku dengan tatapan puas, seolah-olah ia telah menang sepenuhnya. Aku menggenggam ujung kebayaku erat-erat, berharap kain itu bisa memberiku sedikit kekuatan. "Mulai sekarang, biasakan dirimu," katanya dengan nada rendah. Aku tidak suka perempuan yang suka membantah. Aku tidak menjawab. Aku tahu, kata-kataku tidak akan mengubah apapun. Aku hanya bisa berdiri diam, menahan rasa takut yang terus menghimpit dadaku. Pak Dharma mendekat, tangannya mengangkat daguku agar aku menatapnya. Matanya tajam, penuh keyakinan bahwa aku sepenuhnya berada dalam genggamannya. Aku ingin menghindar, ingin menarik diri, tetapi tubuhku terasa membeku. "Kau milikku sekarang, Risa," suaranya pelan namun jelas. Aku menelan ludah, tidak mampu berkata apa-apa. Tangannya masih di daguku, semakin menekan, seakan ingin memastikan aku benar-benar mengerti. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Aku menoleh cepat. Hatiku sedikit lega karena setidaknya ada sesuatu yang menghentikan ini, walau hanya sementara. Pak Dharma menggeram pelan,
lalu melangkah menuju pintu dan membukanya sedikit. Dari celah pintu, aku melihat seorang wanita setengah baya berdiri di luar. "Maaf, Tuan," kata wanita itu dengan suara rendah. "Ada panggilan penting untuk Anda." Pak Dharma menghela napas, jelas terganggu dengan gangguan ini. Ia menoleh padaku sekilas sebelum akhirnya keluar dari kamar, menutup pintu dengan suara berat. Aku berdiri di tempat, tubuhku terasa lemas. Aku menatap pintu yang kini tertutup rapat, lalu menghembuskan napas yang sedari tadi kutahan. Tanganku mencengkeram dadaku, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku tidak tahu apakah ada jalan keluar dari semua ini. Yang ku tahu, pernikahan ini telah merenggut kebebasanku sepenuhnya. Aku berdiri di tengah kamar dengan napas tak beraturan. Tubuhku terasa lemas, tetapi pikiranku berputar cepat. Ini belum berakhir, hanya tertunda. Cepat atau lambat, aku akan kembali dihadapkannya. Dan aku tahu, aku tidak bisa terus menghindar. Aku melangkah mundur, duduk di tepi ranjang dengan tangan yang masih gemetar. Aku menatap ke arah jendela, mencari celah yang mungkin bisa menjadi jalan keluar, tetapi jendela itu terkunci rapat dengan teralis besi yang kokoh. Tak ada harapan untuk pergi dari sini. Aku menunduk, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku membayangkan ibu dan Dinda, membayangkan kehidupanku sebelum semua ini terjadi. Aku merindukan rumah, merindukan kebebasan, merindukan saat-saat di mana aku masih bisa tertawa tanpa ketakutan. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku langsung menghapus air mataku, menegakkan tubuh. Berusaha terlihat kuat meskipun dalam hati aku begitu ketakutan. Pintu kamar terbuka, dan Pak Dharma masuk kembali dengan wajah yang sedikit kesal. "Jangan berpikir kau bisa menghindar dariku, Risa," katanya sambil menutup pintu dengan tenang. "Aku sudah memberikan waktu untukmu menyesuaikan diri, tapi kau harus ingat, kau adalah istriku sekarang." Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ia berjalan mendekat, matanya menatapku penuh arti. Aku merasakan tubuhku semakin kaku, jantungku berdebar kencang. "Kemarilah," perintahnya dengan suara dalam. Aku tetap diam di tempat, tidak bergeming. Mataku menatap ke lantai, tidak berani menatapnya langsung. "Kemarilah, Risa," suaranya terdengar lebih tegas kali ini. Aku menggeleng pelan. "Aku tidak bisa. Aku tidak ingin." Pak Dharma menghela napas panjang. Lalu dengan satu langkah cepat, ia sudah berada di depanku. Tangannya meraih pergelangan tanganku, mencengkeramnya erat hingga aku tersentak. Aku mencoba menarik diri, tetapi usahaku sia-sia. "Kau akan terbiasa dengan ini," katanya sambil menarikku mendekat. Aku meringis, tanganku berusaha melepaskan cengkeramannya, tetapi semakin aku melawan, semakin kuat genggamannya. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seakan hilang di tenggorokan. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam yang ingin kulupakan selamanya, tetapi akan terus menghantuiku. Aku terdiam, tak ada lagi tempat untukku berlari. Tangannya mencengkeram pergelanganku erat, seakan memastikan aku tak punya celah untuk menghindar. Napasku memburu, tubuhku gemetar, tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Ketika aku membuka mata kembali, aku menatapnya dengan tatapan yang tak lagi hanya berisi ketakutan, tapi juga perlawanan yang tersisa. Aku tidak ingin tunduk begitu saja. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Suaraku bergetar, tapi cukup jelas untuk didengarnya. Pak Dharma hanya tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduku meremang. "Cinta bukan sesuatu yang perlu kau pikirkan sekarang," katanya pelan, tetapi mengandung ancaman yang membuat dadaku semakin sesak. Aku mencoba menarik lenganku, tetapi ia semakin mengeratkan genggamannya. "Aku akan membuatmu terbiasa," lanjutnya, seolah-olah apa yang ia lakukan ini adalah sesuatu yang wajar. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Tidak, aku tidak boleh menangis di depannya.
Aku tidak ingin ia berpikir bahwa aku sudah kalah. Tiba-tiba, suara derit pintu depan terdengar dari kejauhan. Pak Dharma menoleh sekilas, lalu melepaskan genggamannya. Aku segera mundur beberapa langkah, merapat ke dinding sambil menatapnya dengan napas terengah-engah. Seorang pembantu masuk tergesa-gesa. "Tuan, ada tamu penting yang ingin bertemu sekarang," katanya dengan suara waspada. Pak Dharma menghela napas, jelas tidak senang dengan gangguan ini. Ia menoleh ke arahku, menatapku sejenak sebelum akhirnya melangkah keluar tanpa berkata apa-apa. Aku berdiri di tempatku, masih merasakan bekas genggamannya di pergelanganku. Aku tahu ini hanya penundaan, bukan akhir dari penderitaanku. Tapi setidaknya, aku masih memiliki waktu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus berpikir cepat. Aku tidak bisa terus-menerus bertahan dalam keadaan ini. Harus ada jalan keluar. Aku mengedarkan pandanganku ke seluruh kamar, mencari sesuatu yang mungkin bisa membantuku. Lalu mataku tertuju pada jendela. Meskipun ada teralis, aku harus mencari cara. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk pergi dari sini, sebelum semuanya terlambat. Aku melangkah mendekati jendela dengan hati-hati. Cahaya bulan menerobos masuk di antara teralis besi, menciptakan bayangan panjang di lantai kamar. Aku meraba-raba permukaannya, mencari celah, berharap ada sesuatu yang bisa kugunakan untuk melarikan diri. Tapi teralis itu kokoh, tak bergeming sedikit pun saat kutarik. Aku menggigit bibir, pikiranku berputar cepat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk keluar, sebelum Pak Dharma kembali dan mengambil seluruh kendaliku. Aku melirik ke pintu, memastikan tidak ada suara langkah kaki mendekat. Lalu mataku tertuju pada lemari kayu di sudut kamar. Dengan cepat, aku berjalan mendekatinya. Aku membuka laci-laci dengan gemetar, berharap menemukan sesuatu yang bisa kugunakan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kain dan perhiasan yang tak berarti bagiku saat ini. Aku mendesah pelan, menutupnya kembali dengan hati-hati. Aku beralih ke meja kecil di samping ranjang. Ada cermin bundar, sisir perak, dan sebuah gunting kecil. Tanganku segera meraihnya, menggenggamnya erat. Ini mungkin bukan senjata, tapi setidaknya aku memiliki sesuatu untuk membela diri jika keadaan semakin buruk. Langkah kaki terdengar dari luar. Jantungku mencelos. Aku buru-buru menyembunyikan gunting itu di balik lipatan kebayaku, lalu kembali duduk di tepi ranjang, berusaha terlihat tenang meskipun seluruh tubuhku menegang. Pintu kamar terbuka. Pak Dharma masuk dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Aku bisa melihat gurat ketidaksabaran di matanya. "Aku tidak suka perempuan keras kepala," katanya sambil menutup pintu dengan tenang. Aku diam, menatapnya tanpa ekspresi. Aku tahu apapun yang kukatakan tidak akan mengubah keputusannya. Ia melangkah mendekat, tangannya terulur, ingin menyentuh wajahku. Aku menahan napas, mencengkeram lipatan kain kebayaku lebih erat, merasakan ujung gunting yang tersembunyi di sana. "Aku ingin kau menerima kenyataan ini, Risa." Suaranya terdengar lebih lunak. Tapi aku tahu di balik kata-katanya ada ancaman yang tidak tersurat. Aku masih diam, membiarkan tatapan kami bertemu. Aku ingin ia tahu bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Pak Dharma menarik napas panjang, lalu duduk di kursi di dekat ranjang. Ia mengamati wajahku, seolah-olah mencari celah untuk menundukkanku. "Aku sudah memberimu waktu," katanya lagi, kali ini lebih pelan. "Besok, aku ingin kau mulai menjalankan tugasmu sebagai istriku." Jantungku berdegup semakin kencang. Aku tahu apa yang ia maksud. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tidak akan pernah menjadi miliknya, tapi aku menahan diri. Aku hanya punya satu kesempatan untuk keluar dari sini. Jika aku gegabah, aku akan kehilangan segalanya. Aku menunduk, menyembunyikan ekspresi wajahku. Tapi dalam hatiku, aku berjanji pada diriku sendiri. Malam terasa begitu panjang. Aku duduk di tepi ranjang,
Mataku menatap kosong ke lantai. Pikiran-pikiran terus berputar, mencari celah, mencari cara agar aku bisa keluar dari tempat ini. Aku menggenggam gunting kecil yang kusembunyikan di balik lipatan kebayaku, jari-jariku merasakan ujungnya yang tajam. Ini bukan senjata, tapi setidaknya aku punya sesuatu untuk bertahan. Dari balik jendela, suara jangkrik terdengar bersahutan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, aku harus menunggu waktu yang tepat. Jika aku terlalu terburu-buru, semua akan berakhir lebih buruk. Pintu kamar tetap tertutup rapat, tapi aku bisa mendengar langkah-langkah kaki di luar. Pak Dharma mungkin masih berada di ruangan lain, atau mungkin sedang berbicara dengan seseorang. Aku tidak tahu pasti, tapi yang jelas aku tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi. Aku berdiri perlahan, mendekati pintu dengan hati-hati. Aku menempelkan telingaku ke permukaannya, mendengar dengan saksama. Tidak ada suara yang terlalu dekat. Aku mencoba memutar kenop pintu, berharap bisa keluar meski hanya untuk melihat keadaan di luar. Tapi seperti yang sudah kuduga, pintu itu terkunci. Aku mundur selangkah, menggigit bibir. Aku tidak bisa menyerah hanya karena satu rintangan. Aku kembali ke jendela, menatap teralis yang menghalangi jalanku. Aku menarik napas dalam, mencoba menariknya sekali lagi, tapi tetap saja, benda itu tidak bergeming. Aku mengepalkan tangan, rasa frustrasi mulai merayapi pikiranku. Aku tidak ingin hidup dalam sangkar seperti ini. Aku tidak ingin menjadi boneka yang bisa diperlakukan sesuka hati. Aku duduk kembali di ranjang, memejamkan mata. Aku harus menunggu, harus bersabar. Aku harus mencari waktu yang tepat. Malam semakin larut, dan rasa lelah mulai merayap ke tubuhku. Aku tidak ingin tertidur, tapi kelopak mataku terasa begitu berat. Aku bersandar ke kepala ranjang, membiarkan pikiranku tetap waspada meskipun tubuhku sudah mulai menyerah pada kelelahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menemukan jalan keluar. Aku harus. Pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa kaku dan pikiran yang masih dipenuhi kegelisahan. Aku masih berada di tempat yang sama, masih terperangkap dalam kehidupan yang tidak kuinginkan. Ketukan di pintu membuatku tersentak. Aku segera duduk tegak, menatap pintu dengan waspada. Risa, bangunlah. Sarapan sudah disiapkan. Suara seorang wanita terdengar dari balik pintu. Aku mengenali suara itu. Itu suara Bu Mirna, salah satu pembantu di rumah ini. Aku tidak menjawab, hanya diam di tempat, berharap ia pergi. Namun, pintu terbuka perlahan. Bu Mirna masuk dengan nampan di tangannya. Ia menatapku dengan ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi takut. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Duduklah sebentar dan makan, Nona, katanya pelan, meletakkan nampan di meja kecil dekat ranjang. Aku tetap diam, tidak ingin menyentuh makanan itu. Bu Mirna menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Risa, ia berbisik, nada suaranya berubah. Aku tahu kau tidak ingin berada di sini. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatapnya dengan waspada. Bu Mirna menoleh ke pintu, memastikan tidak ada yang mendengar, lalu kembali menatapku. Aku bisa membantumu pergi, bisiknya lagi. Aku membeku. Apakah aku tidak salah dengar? Apakah ini jebakan? Aku sudah lama bekerja di sini. Aku tahu siapa Pak Dharma. Lanjutnya dengan suara yang masih rendah. Aku tahu bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Dan aku tidak ingin melihat gadis muda sepertimu terjebak dalam neraka ini. Aku menggenggam ujung kebayaku erat-erat. Harapan yang sempat padam kini berkobar lagi. Tapi kita harus berhati-hati, Bu Mirna melanjutkan. Aku punya seseorang yang bisa membantumu, tapi butuh waktu dan kesempatan yang tepat. Aku menelan ludah, mencoba memahami kata-katanya. Aku ingin percaya padanya, tetapi aku juga tahu,
Jika ini jebakan, maka hukumanku akan lebih buruk dari sekadar dikurung di kamar ini. Apa kau benar-benar ingin membantuku? Tanyaku pelan, suaraku nyaris bergetar. Bu Mirna menatapku dengan serius. Ya, Risa. Aku tidak ingin melihatmu menderita seperti yang lain. Aku menatap matanya, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang kulihat hanya ketulusan dan kesedihan yang mendalam. Siapa yang akan membantuku? Tanyaku lagi. Bu Mirna menoleh ke arah pintu sekali lagi sebelum menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Anak Pak Dharma. Aku terdiam, hatiku berdegup kencang. Aku tidak tahu Pak Dharma memiliki seorang anak. Dia tidak seperti ayahnya, lanjut Bu Mirna. Dia juga benci dengan semua ini. Dan dia ingin membantumu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dalam sekejap, situasi yang tadinya terasa seperti jalan buntu kini membuka kemungkinan baru. Tapi apakah aku bisa mempercayainya? Aku harus berpikir cepat. Kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi. Aku menatap Bu Mirna lekat-lekat. Hatiku masih dipenuhi keraguan, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ingin percaya. Anaknya? Tanyaku pelan. Suaraku hampir bergetar. Bu Mirna mengangguk. Namanya Ardan. Dia baru kembali dari luar negeri beberapa bulan lalu. Sejak pulang, dia banyak bertentangan dengan ayahnya. Dia tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan dia tidak setuju. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mencerna informasi itu. Seorang anak lelaki dari pria seperti Pak Dharma? Aku tidak bisa membayangkan seseorang yang lahir dari darahnya memiliki niat baik. Kenapa dia ingin membantuku? Tanyaku dengan suara lebih rendah. Karena kau bukan satu-satunya, jawab Bu Mirna cepat. Ini bukan pertama kalinya Pak Dharma melakukan hal seperti ini. Darahku berdesir. Kata-katanya menusuk ke dalam kepalaku. Aku mengira penderitaan ini hanya milikku. Tetapi ternyata ada yang lain sebelum aku. Aku menelan ludah, tiba-tiba merasa mual. Dan mereka? Tanyaku lagi, takut mendengar jawabannya. Bu Mirna terdiam sejenak. Matanya dipenuhi kesedihan. Sebagian berhasil pergi. Sebagian lagi. Ia menggantungkan kalimatnya, tetapi aku bisa menebak sisanya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Semua ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Apa Ardan bisa dipercaya? Tanyaku dengan suara lebih tegas. Bu Mirna menghela napas. Aku tidak akan membawanya ke dalam rencana ini jika aku tidak yakin, Risa. Dia satu-satunya harapanmu sekarang. Aku mengerutkan kening, pikiranku berkecamuk. Aku tidak punya banyak pilihan. Bertahan di sini berarti perlahan-lahan kehilangan diriku sendiri. Tapi mempercayai seseorang yang bahkan belum pernah kulihat juga bukan pilihan yang mudah. Aku akan mengatur pertemuan, Bu Mirna melanjutkan. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan tunjukkan perubahan sikap di depan Pak Dharma. Jangan biarkan dia tahu kalau kau sedang merencanakan sesuatu. Aku mengangguk pelan. Aku tidak punya waktu untuk takut. Jika ada kesempatan untuk pergi, aku harus mengambilnya. Kapan aku bisa bertemu dengannya? Nanti malam, jawab Bu Mirna cepat. Setelah semua orang tidur, aku akan membawanya ke sini. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan degupan jantungku yang semakin cepat. Nanti malam, ulangku pelan, seakan meyakinkan diriku sendiri. Bu Mirna menepuk tanganku pelan sebelum berdiri. Jangan tunjukkan kegelisahan. Aku akan kembali nanti. Aku mengangguk lagi, mencoba bersikap setenang mungkin. Saat Bu Mirna keluar dan menutup pintu, aku kembali duduk di tepi ranjang. Aku menatap jendela, lalu ke arah pintu. Nanti malam. Aku hanya perlu bertahan hingga nanti malam. Malam tiba dengan sunyi yang mencengkeram. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu dengan gelisah. Detik demi detik berlalu seperti siksaan. Pintu kamar tetap tertutup, dan aku bisa mendengar suara langkah kaki sesekali melewati lorong. Di luar jendela, angin berbisik pelan,
menyapu tirai tipis yang bergoyang lembut. Aku meremas jemariku sendiri, mencoba menenangkan diri. Jika ini jebakan, maka aku sudah kehilangan segalanya. Tapi jika ini benar, maka malam ini bisa menjadi awal kebebasanku. Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku langsung menegang. Ketukan itu tidak terlalu keras, hanya 3 kali, seperti isyarat yang sudah diatur sebelumnya. Aku berdiri perlahan, menunggu. Pintu berderit terbuka, dan sosok Bu Mirna muncul lebih dulu. Ia menoleh ke belakang, lalu memberi isyarat agar aku tetap diam. Seseorang melangkah masuk di belakangnya. Aku menahan napas. Seorang pria berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja gelap dengan lengan tergulung hingga siku. Tubuhnya tegap, dan sorot matanya tajam. Tidak ada kemiripan sedikit pun dengan Pak Dharma. "Risa," katanya pelan. Suaranya rendah, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku tetap waspada. Aku tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan curiga. Ardan menghela napas pelan, lalu menutup pintu dengan hati-hati. Ia melangkah mendekat, berdiri tidak jauh dariku. "Aku tahu kau tidak percaya padaku," katanya lagi. "Tapi aku tidak datang untuk meyakinkanmu. Aku datang untuk menawarkan satu kesempatan." Aku tetap diam. "Kau ingin pergi dari sini?" tanyanya, langsung ke pokok masalah. Aku mengangguk. "Kalau begitu, kita tidak punya banyak waktu." Bu Mirna berdiri di dekat pintu, berjaga. Ardan menatapku lagi, kali ini lebih serius. "Aku punya rencana," katanya. "Tapi ini tidak akan mudah. Dan kau harus siap mengambil risiko." Aku menelan ludah. Pikiranku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. "Apa rencanamu?" tanyaku akhirnya. Ardan melirik Bu Mirna sejenak, lalu kembali menatapku. "Aku akan membantumu keluar. Tapi kita harus membuat skenario seolah-olah kau menghilang dengan sendirinya. Jika ayah tahu aku terlibat, kita berdua akan dalam masalah besar." Aku mengerutkan kening. "Bagaimana caranya?" Ardan menatapku seolah sedang menilai keberanianku. Lalu ia berbicara dengan suara lebih pelan. "Ada sebuah mobil yang akan menunggu di luar tembok belakang. Tapi sebelum itu, kita harus membuat keadaan di sini terlihat kacau. Kita akan menciptakan situasi yang membuat mereka berpikir kau melarikan diri sendiri." Aku mendengar dengan saksama. "Aku akan meninggalkan salah satu jendela di lantai bawah tidak terkunci. Bu Mirna akan membantumu keluar lewat sana. Kita akan mengacaukan beberapa barang di ruangan ini agar terlihat seperti kau kabur dalam kepanikan. Itu akan memberi kita cukup waktu sebelum ayah menyadari apa yang sebenarnya terjadi." Aku menatap Ardan, mencoba mencari tahu apakah ia benar-benar bisa dipercaya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyaku, masih belum bisa sepenuhnya yakin. Ardan terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena aku tahu bagaimana rasanya dikendalikan oleh ayah. Aku mungkin tidak bisa melawannya secara langsung, tapi aku bisa menyelamatkan satu orang darinya." Aku masih ingin bertanya lebih banyak, tetapi langkah kaki terdengar di lorong. Bu Mirna langsung memberi isyarat agar kami semua diam. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Ardan menatapku sekali lagi. "Nanti malam, setelah semuanya tidur, bersiaplah." Aku menelan ludah dan mengangguk. Malam ini akan menjadi penentu. Aku harus siap. Tidak ada jalan kembali. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, jari-jariku saling meremas, napasku tersengal dalam kecemasan yang sulit kutenangkan. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan, dari yang terbaik hingga yang paling buruk. Aku tahu, jika rencana ini gagal, aku tidak akan punya kesempatan kedua. Jam di dinding terus berdetak, menemani kesunyian di kamar ini. Dari celah pintu, samar-samar terdengar suara para penjaga yang sedang berbincang di lantai bawah. Aku menajamkan telinga, mencoba menangkap kata-kata mereka, tetapi hanya gumaman tak jelas yang sampai ke telingaku. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar di pintu. Aku menahan napas.
Itu pasti Bu Mirna. Aku berdiri perlahan, membuka pintu dengan hati-hati. Wajah Bu Mirna muncul di balik celah, dan ia langsung memberi isyarat agar aku segera mengikutinya. Aku menoleh ke belakang sekali lagi sebelum melangkah keluar. Aku tidak akan kembali ke tempat ini. Langkahku terasa ringan namun penuh kehati-hatian. Kami berjalan menyusuri lorong yang sepi, hanya ditemani cahaya lampu redup dari dinding. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku takut orang lain bisa mendengarnya. Setibanya di tangga, Bu Mirna berhenti sejenak, mengintip ke bawah. Aku ikut mengintip dari balik bahunya. 2 orang penjaga masih duduk di ruang tamu, tampak asyik berbincang. "Ikuti aku," bisik Bu Mirna. Kami melangkah dengan perlahan, menyusuri sisi tangga agar langkah kami tidak terdengar. Aku hampir tidak berani bernapas saat melewati mereka. Jika salah satu dari mereka menoleh, semuanya akan berakhir. Namun, keberuntungan masih berpihak padaku. Kami berhasil melewati ruang tamu tanpa menarik perhatian. Bu Mirna membawaku ke dapur, di mana sebuah jendela kecil sudah sedikit terbuka. Ia segera membantuku memanjat keluar. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa panik yang mulai menyergap. Saat kedua kakiku akhirnya menginjak tanah di luar, aku merasa tubuhku lemas. Udara malam menyambutku, dingin dan penuh kebebasan yang hampir terasa asing. "Pergi ke belakang taman, Ardan sudah menunggu di sana," bisik Bu Mirna. Aku mengangguk, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Ia hanya tersenyum tipis sebelum menutup jendela kembali, meninggalkanku dalam kegelapan. Aku bergegas menyusuri jalan setapak di antara pepohonan. Langkahku cepat namun tetap berhati-hati. Setiap suara sekecil apapun membuatku menoleh panik, takut seseorang melihatku. Saat aku hampir mencapai gerbang kecil di belakang taman, sebuah suara langkah terdengar dari arah berlawanan. Aku langsung bersembunyi di balik pohon, menahan napas. Seseorang berjalan melewati jalan setapak. Aku memejamkan mata, berharap orang itu tidak menyadari kehadiranku. Beberapa detik berlalu. Langkah itu semakin menjauh. Aku mengintip perlahan dan melihat sosok itu sudah pergi. Aku melangkah keluar dari persembunyianku, berlari menuju gerbang kecil yang sudah terbuka. Di baliknya, Ardan sudah menunggu. "Masuk," katanya cepat, membuka pintu mobil yang diparkir di luar tembok. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam. Ardan segera menyalakan mesin dan menginjak gas. Mobil melaju, meninggalkan rumah itu. Aku menoleh ke belakang, melihat bangunan megah yang kini perlahan menghilang dari pandanganku. Aku tidak percaya aku benar-benar pergi. Tapi ini belum selesai. Aku tidak tahu kemana Ardan akan membawaku. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar selamat. Tapi satu hal yang pasti, aku bebas. Untuk saat ini, mobil melaju menembus gelapnya malam, jalanan sepi hanya ditemani cahaya lampu jalan yang sesekali melintas. Aku duduk di kursi penumpang, diam tanpa suara, masih berusaha mencerna kenyataan bahwa aku berhasil keluar dari rumah itu. Ardan mengemudi dengan fokus, sesekali melirik ke kaca spion seolah memastikan tidak ada yang mengikuti. Aku menoleh ke arahnya, ingin bertanya banyak hal, tetapi lidahku terasa keluh. "Kita akan pergi ke tempat yang aman," katanya tiba-tiba, seolah membaca pikiranku. Aku menelan ludah, memeluk diriku sendiri untuk mengusir rasa dingin yang tiba-tiba merayapi tubuhku. Tempat apa? Sebuah rumah kosong milik temanku. Tidak ada yang tahu tentang tempat itu. Kita bisa bersembunyi sementara di sana. Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati masih ada keraguan. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa percaya padanya. Tapi saat ini, aku tidak punya pilihan lain. Suasana di dalam mobil begitu sunyi, hanya suara mesin dan hembusan angin dari luar yang terdengar. Aku mencoba mengatur napas, berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan rumah itu, bayangan ayah, masih menghantui pikiranku. "Ayahmu pasti akan segera mencari," kata Ardan lagi, memecah keheningan.
Kita harus bergerak cepat sebelum dia menyadari kemana kau pergi. Aku menggigit bibir. Aku tahu itu. Ayah tidak akan tinggal diam. Beberapa kilometer kemudian, mobil berbelok ke sebuah jalan kecil yang lebih sepi. Pepohonan tinggi berdiri di sisi kiri dan kanan, menciptakan suasana yang semakin gelap. Aku merasa semakin cemas, tapi aku menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak tak berpenghuni. Ardan mematikan mesin, lalu menoleh ke arahku. "Ayo turun." Aku membuka pintu dengan ragu, melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Rumah ini tampak suram, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan pekarangan yang penuh dedaunan kering. Aku menelan ludah, merasa sedikit tidak nyaman. Ardan berjalan lebih dulu, membuka pintu dengan sebuah kunci yang sudah disiapkannya. "Masuklah," katanya. Aku mengikuti langkahnya, melewati pintu dan masuk ke dalam rumah yang gelap. Aroma debu dan kayu tua langsung menyeruak ke hidungku. Ardan menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, menerangi interior yang sederhana tetapi cukup luas. "Kau bisa istirahat di sini untuk sementara," katanya sambil menatapku. "Tidak ada yang tahu tempat ini, jadi kau aman untuk sekarang." Aku mengangguk pelan, berjalan ke sofa yang ada di ruang tengah lalu duduk dengan lemas. Aku baru menyadari betapa lelahnya tubuhku. "Aku akan berjaga," kata Ardan. "Kau tidur saja. Kita akan bicara lagi besok pagi." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangan. Aku tahu malam ini aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Aku masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara angin yang masuk melalui celah jendela rumah tua itu membuatku terjaga. Aku terbangun di tengah malam, tubuhku terasa kaku setelah tidur yang tidak nyenyak. Pandanganku masih kabur, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang mengendap di udara. Ardan masih duduk di sudut ruang, tampak tidak tidur, hanya memandangi keluar jendela dengan ekspresi serius. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Keringat dingin terasa mengalir di punggungku. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Aku beranjak perlahan, berjalan menuju dapur kecil yang ada di pojok ruangan. Mungkin segelas air bisa sedikit meredakan kegelisahanku. Masih tidak bisa tidur, suara Ardan membuatku berhenti sejenak. Aku menoleh, melihatnya duduk dengan tangan terlipat. "Agak," jawabku singkat, meskipun aku tahu, sebenarnya aku hanya berusaha menenangkan pikiranku yang kalut. Ardan mengangguk, tidak langsung menjawab. Lalu, dia berdiri dan berjalan mendekat. "Kau tahu, ini bukan hanya masalah kita berdua," katanya pelan. "Ayahmu, dia bukan orang yang mudah dihadapi. Kalau dia tahu kau kabur, dia tidak akan berhenti sampai menemukanmu." Aku menggigit bibir, menunduk. "Aku tahu." "Jadi, kau harus siap," lanjut Ardan dengan suara lebih tegas. "Bukan hanya untuk lari, tapi untuk melawan. Semua yang kau lakukan selama ini, semuanya untuk bertahan. Sekarang, saatnya untuk melawan." Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan kata-katanya. "Melawan?" Ardan menghela napas panjang, seolah mencerna kata-katanya sendiri. "Ayahmu sudah lama memegang kendali atas hidupmu. Tapi ada cara untuk membuatnya berhenti." Aku tidak yakin dengan apa yang dimaksudnya. Aku hanya ingin jauh dari semua kekacauan ini. Tetapi kalimat itu membuatku berpikir. Apakah ada cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman ayah? "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku pelan, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Ardan menyandarkan tubuhnya ke meja, kemudian menatapku dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Kita akan pergi ke kota besar. Kita mulai hidup baru di sana. Aku punya beberapa teman yang bisa membantu, tetapi kau harus siap untuk meninggalkan semuanya." Aku menelan ludah, merasa dada ini sesak. Mengingatkan diriku untuk meninggalkan segala sesuatu yang pernah kukenal. Keluarga, rumah, hidup yang teratur, adalah hal yang berat. Namun,
Apakah ada pilihan lain? Tapi ayahmu pasti akan mengejarku, aku bersikeras. Apa yang bisa kita lakukan kalau dia tidak berhenti? Ardan diam sejenak, kemudian berjalan menuju pintu depan. Dia membuka pintu sedikit, memeriksa situasi di luar. Ada banyak cara untuk menghalangi langkahnya. Kita akan membuatnya berpikir kau hilang, benar-benar hilang. Kita harus merencanakan semuanya dengan hati-hati. Aku menatapnya, merasakan sedikit harapan yang mulai muncul. Jika ada kesempatan untuk benar-benar bebas, aku harus berani mengambilnya. Aku sudah terlalu lama menjadi bagian dari permainan yang bukan pilihanku. Kapan kita mulai? Tanyaku, suara sedikit gemetar. Tapi ada keteguhan dalam hatiku yang baru saja tumbuh. Besok, jawab Ardan tanpa ragu. Besok kita mulai mempersiapkan semuanya. Kau harus siap menghadapinya, Risa. Aku mengangguk perlahan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada waktu untuk ragu. Besok, aku harus siap memulai babak baru dalam hidupku, meskipun itu berarti mengorbankan banyak hal. Hari berikutnya datang dengan kabut pagi yang menyelimuti seluruh lingkungan sekitar rumah tua itu. Aku terbangun lebih awal, dengan perasaan tidak sabar dan cemas yang bercampur aduk. Ardan sudah tidak ada di ruang depan saat aku membuka mata. Aku berjalan menuju dapur, dan menemukan secangkir kopi hangat yang diletakkan di meja. Sebuah tanda bahwa ia sudah bangun lebih dulu. Aku menyesap kopi itu perlahan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari yang penuh ketidakpastian. Ardan muncul dari pintu belakang, terlihat lebih siap dari kemarin. Di tangannya, ada sebuah map kecil berisi beberapa dokumen. Ini rencana kita, katanya, seraya meletakkan map itu di meja. Aku sudah menyiapkan beberapa langkah, tapi aku ingin kau memutuskan apa yang kau mau lakukan. Aku menatapnya dengan cemas, tidak tahu harus mulai dari mana. Apa rencananya? Pertama, kita akan berangkat ke kota besar. Kita harus mengatur identitas baru untukmu, membuatnya seolah-olah kau tidak pernah ada sebelumnya. Ardan menghela napas, lalu melanjutkan. Aku juga sudah menghubungi seseorang yang bisa membantumu menyembunyikan jejakmu. Ini tidak akan mudah, Risa. Tapi jika kau mau bertahan, kita harus bergerak cepat. Aku menggigit bibir, pikiranku mulai mengarah ke kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Aku bisa saja memilih untuk pergi ke kota besar, memulai hidup baru, tetapi meninggalkan semuanya, bahkan keluargaku, termasuk ayah. Rasanya terlalu berat. Tapi aku tahu, jika aku tetap di sini, hidupku akan terus dikendalikan. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam kebisuan yang sama. Kenapa kau begitu yakin kita bisa sukses? Aku bertanya, suara sedikit gemetar. Ardan mengangkat bahu. Kita tidak pernah tahu. Tapi aku akan melakukannya. Kau bukan satu-satunya yang ingin bebas dari cengkeraman orang tua. Dan aku tidak akan membiarkan ayahmu menahanmu lagi. Aku menelan ludah, merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Tapi jika dia tahu, kita sudah siap untuk itu. Kita akan mengacaukan rencananya lebih dulu. Kita akan menyebar rumor tentangmu yang pergi tanpa jejak, membuatnya percaya kau hilang tanpa alasan jelas. Jangan khawatir, semuanya sudah dipikirkan. Aku menatapnya, merasakan dorongan kuat untuk mempercayainya, meskipun hatiku masih penuh keraguan. Aku akan ikut. Tapi jika terjadi sesuatu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkannya. Jangan pikirkan itu sekarang, jawab Ardan dengan senyum tipis. Kita hanya perlu bergerak ke kota besar, memulai langkah pertama. Aku mengangguk. Meskipun masih ada rasa takut yang menyelubungi pikiranku. Hari itu, aku mulai mengemas beberapa pakaian dalam tas kecil. Aku sadar, aku sedang meninggalkan hidupku yang lama dan memasuki dunia yang baru. Dunia yang penuh ketidakpastian, tapi juga penuh dengan harapan akan kebebasan. Saat kami meninggalkan rumah itu, Ardan menatapku sekali lagi. Ini langkah pertama, Risa. Setelah ini,
Kita tidak akan pernah kembali. Aku menatap jalan di depan kami, tak tahu apa yang menanti di sana. Tetapi satu hal yang pasti, aku akan berjuang untuk mendapatkan kebebasan itu. Kami memasuki mobil yang sudah terparkir di luar rumah tua itu, dan Ardan menyalakan mesin. Mobil melaju pelan meninggalkan area sepi yang sudah lama menjadi penjara buatku. Setiap detik terasa berat, seolah keputusan yang kuambil itu seperti membuka lembaran baru yang belum ku ketahui isinya. Jalanan yang sunyi hanya ditemani suara mesin mobil dan desiran angin lewat kaca mobil. Ardan menatapku sekilas, sepertinya bisa merasakan kegelisahanku. Kita akan aman, Risa. Kau harus yakin. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun hatiku penuh dengan kekhawatiran. Aku tahu, tidak ada jalan kembali, dan jika ayah tahu aku menghilang, mungkin semua akan menjadi lebih buruk. Tetapi saat aku menatap wajah Ardan yang tegas, ada secercah harapan. Jadi, apa rencananya di kota besar? Tanyaku, mencoba mengalihkan perhatian dari kecemasan yang mencekam. Kita akan mulai dengan mencari tempat tinggal yang aman. Aku sudah menghubungi beberapa orang yang bisa kita percayai di sana, jawab Ardan. Kau akan mendapatkan identitas baru, dan kita akan membuat semuanya tampak seperti kau memulai hidup baru dari awal. Aku menatap keluar jendela, mengamati lampu-lampu kota yang semakin dekat. Keputusan ini bukan hanya untukku, tetapi untuk kebebasan yang tak pernah kuimpikan. Kau yakin kita bisa berhasil? Ardan menghela napas. Tidak ada jaminan. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Aku janji, kita akan coba yang terbaik. Kami terus melaju, memasuki kota yang tampaknya tidak ada habisnya. Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk menjadi latar belakang bagi perjalanan kami. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengubah hidupku. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah apartemen kecil yang terletak di sebuah gang sempit. Ardan turun lebih dulu, membuka pintu untukku. Aku keluar dengan langkah hati-hati, menatap lingkungan yang tidak kukenal. Ini tempat yang aman, kata Ardan sambil menunjukkan pintu masuk. Kita akan menginap di sini beberapa hari, sambil mempersiapkan segalanya. Aku mengikuti Ardan ke dalam apartemen yang sederhana. Di dalam, hanya ada beberapa perabotan dasar dan suasana yang terasa sunyi. Ardan menyalakan lampu, kemudian duduk di kursi sambil melihatku dengan tatapan serius. Kita akan mulai mencari cara untuk mengubah identitasmu, katanya. Aku sudah menghubungi seseorang yang bisa membantu, jadi kita harus sabar. Aku hanya mengangguk, mencoba menerima kenyataan bahwa semua yang kutahu selama ini harus kutinggalkan di balik. Tidak ada yang pasti di depan, tetapi aku harus siap dengan segala kemungkinan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, penuh dengan persiapan yang kadang membuatku merasa lelah dan takut. Setiap dokumen yang kami siapkan, setiap langkah yang kami ambil, semuanya terasa seperti permainan besar yang bisa berakhir kapan saja. Ardan selalu ada di sampingku, membantu dengan segala persiapan dan mengingatkan bahwa aku tidak sendirian. Namun, di dalam hatiku, rasa takut itu tetap ada. Bagaimana jika ayah mencariku? Bagaimana jika semua ini gagal? Aku terus bertanya-tanya. Tetapi Ardan selalu meyakinkanku bahwa kami akan baik-baik saja. Pada suatu malam, ketika kami hampir selesai dengan persiapan, Ardan duduk di sebelahku di sofa. Kau sudah siap, Risa? Tanyanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, merasakan ketegangan di dalam diriku. Aku tidak tahu. Ardan menggenggam tanganku dengan lembut, menatap mataku dalam-dalam. Kita tidak bisa ragu sekarang. Jika kita mundur, kita tidak akan punya kesempatan kedua. Kau harus kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang sudah mulai hilang. Aku siap. Dengan kata-kata itu, aku tahu tidak ada lagi jalan mundur. Kami harus melangkah maju, tanpa tahu apa yang menunggu di ujung perjalanan ini. Tetapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama yang telah menyakitiku. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku harus melanjutkannya, apapun yang terjadi. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap refleksi diriku yang kini berbeda. Wajahku tidak lagi dikenali, identitas baruku telah siap. Semua persiapan sudah matang, dan langkah pertama menuju kebebasan akan dimulai. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi juga ada sedikit rasa lega. Perjalanan panjang ini telah membawa aku ke titik ini, dan sekarang aku harus melangkah keluar dengan kepala tegak. Ardan berdiri di dekat pintu, sudah siap untuk pergi. Semua sudah diatur, katanya, suaranya tegas, namun ada kehangatan di baliknya. Kita pergi sekarang. Aku menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian yang sempat goyah. Kau yakin ini benar-benar aman? Apa kita akan aman di sana? Jangan khawatir, jawabnya, memandangku dengan penuh keyakinan. Kita akan membuat semuanya aman. Kami sudah mengurus semua keperluanmu di sana. Kini saatnya kau mulai hidup baru. Aku mengangguk, meskipun ketakutan itu masih membayangi. Tetapi, tak ada lagi waktu untuk ragu. Aku sudah memutuskan, dan pilihan itu akan menentukan masa depanku. Kami keluar dari apartemen kecil yang sudah menjadi tempat pelarian kami, dan menuju mobil yang sudah menunggu di luar. Aku merasakan setiap langkah kami seperti meninggalkan bagian-bagian hidup yang dulu kuanggap segalanya. Saat kami mengendarai mobil menuju tujuan yang tak kutahu pasti, rasa cemas itu semakin menguat. Apakah ayah sudah tahu? Apakah dia sedang mencari? Namun, perasaan yang jauh lebih kuat muncul. Perasaan bahwa akhirnya aku mengendalikan hidupku sendiri. Setelah beberapa jam, kami sampai di sebuah kota kecil yang jauh dari tempat asal kami. Tempat yang asing, tempat yang memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Kami berhenti di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian. Ardan mematikan mesin mobil dan menatapku. Ini rumahmu sekarang, katanya dengan senyuman tipis. Kau bisa tinggal di sini, mulai kehidupan baru, jauh dari masa lalu. Aku menatap rumah itu, sebuah rumah sederhana, namun penuh dengan potensi untuk memberikan kebebasan. Aku berjalan perlahan menuju pintu, merasakan udara segar yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah hidup yang baru, tempat yang benar-benar milikku, tanpa pengaruh siapapun. Kau akan baik-baik saja di sini, Risa, Ardan berkata, mengikuti di belakangku. Mulai hari ini, kau tidak perlu lagi takut. Aku menoleh dan tersenyum padanya, meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian. Terima kasih, Ardan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, aku bebas. Dengan itu, aku melangkah masuk ke dalam rumah baru ini. Tidak ada lagi bayangan ayah yang mengintai, tidak ada lagi perasaan terkekang atau kehilangan. Aku akhirnya bisa menjadi diriku sendiri, menjalani hidup sesuai dengan pilihan yang aku buat. Hari itu, aku menutup pintu masa lalu dan membuka pintu menuju masa depan. Hidupku yang baru dimulai, penuh harapan dan tantangan yang siap untuk kuhadapi. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasa sedikit tenang di tempat baru ini. Ardan tetap ada, membantu dengan segala hal yang dibutuhkan. Dia terus mengingatkanku bahwa hidup baru ini adalah kesempatan kedua, dan aku harus menghargainya. Tetapi, di balik ketenangan itu, bayangan masa lalu tetap menghantui. Aku tak pernah bisa benar-benar melupakan ayah. Pagi itu, aku sedang duduk di teras rumah kecil itu, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap pemandangan pagi yang damai. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku serasa berhenti. Ayah. Aku menatap layar sejenak, perasaan cemas dan takut kembali menguasai diriku. Apakah ini saatnya dia menemukan aku? Dengan tangan yang gemetar, aku menjawab telepon itu. Suara ayah di ujung sana terdengar jauh,
tetapi tetap tegas. "Risa, kamu sudah pergi kemana? Ayah tidak bisa menemukanmu. Kamu harus pulang." Aku menutup mata, merasakan sebuah beban berat menindih dadaku. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Aku tahu ini adalah titik balik yang aku takuti, titik di mana aku harus memilih antara masa depan dan masa lalu. "Ayah," suaraku serak, "aku sudah tidak bisa kembali. Aku memilih hidupku sendiri, dan aku tidak bisa melakukannya dengan cara yang ayah inginkan. Aku minta maaf." Ada keheningan sesaat, sebelum ayah menjawab dengan nada yang lebih keras. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, Risa. Kamu tidak tahu akibatnya. Kau akan menyesal." Suara itu semakin menjauh, dan akhirnya aku mendengar suara ketukan di pintu. Ardan berdiri di sana, menatapku dengan khawatir. Aku menutup telepon dan menatapnya, air mata sudah mulai menggenang di mataku. "Dia tahu," aku berkata dengan suara gemetar. "Ayah tahu aku ada di sini." Ardan mendekat dan memelukku dengan lembut. "Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu sekarang, Risa. Yang penting sekarang adalah kau sudah memilih untuk hidup bebas. Itu yang terpenting." Aku mengangguk, merasakan hangatnya pelukan Ardan yang memberi sedikit ketenangan. Meskipun aku merasa perasaan bersalah menghantui, aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku memilih untuk hidup sesuai dengan keinginanku sendiri. Ketika aku melangkah maju menuju kehidupan yang baru, aku tahu akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, aku sudah siap. Tidak ada lagi yang bisa menahan langkahku. Aku akhirnya bebas, dan itu adalah keputusan yang tak akan pernah kuubah. Dengan langkah penuh keyakinan, aku memulai babak baru dalam hidupku. Meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, aku tahu bahwa aku tak lagi terbelenggu oleh keputusan orang lain. Aku memilih untuk mengambil kendali atas hidupku, meskipun harus melewati jalan yang penuh rintangan. Mungkin aku akan jatuh, mungkin aku akan merasa kesepian di beberapa titik, tetapi aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan menyesal karena aku memilih kebebasanku. Aku akan terus maju, menghadapi apapun yang datang, dan memperjuangkan hidup yang aku impikan. Bagi kalian yang mungkin merasa terjebak dalam kebuntuan, dalam keterikatan yang tidak memungkinkan kalian menjadi diri sendiri, ingatlah bahwa kebebasan itu berharga. Terkadang, untuk menemukan kebahagiaan sejati, kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman. Meskipun itu berarti harus mengorbankan hal-hal yang kita anggap penting. Jangan biarkan ketakutan atau rasa bersalah menahan kalian dari mengejar kehidupan yang lebih baik. Hidup hanya satu kali, dan kalian berhak untuk memilih jalannya sendiri. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk berani mengambil keputusan penting dalam hidup. Jangan takut untuk melangkah, meskipun langkah pertama terasa berat. Ingat, kebebasan bukanlah sesuatu yang mudah didapat, tetapi itu selalu berharga. Teruslah berjuang, dan jangan biarkan siapapun menghalangi mimpi kalian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Semoga kalian selalu menemukan kekuatan untuk memilih apa yang terbaik untuk diri kalian. Salam hangat, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian ke depan.